adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah berhasil membawa kita dari derajat yang serendah-rendahnya menuju derajat yang setinggi-tingginya, yakni derajat takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah yang saya pada kesempatan kali ini yakni keutamaan orang berilmu. Menuntut ilmu pengetahuan adalah suatu kewajiban yang dibebankan pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena manusia mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab yang besar sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan ilmu pengetahuan yang membuat manusia sadar akan tugas dan kewajiban hidup mereka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu merupakan kewajiban muslim. Seorang laki-laki dan perempuan adalah memahami agamanya, mempelajari ilmu agama dan ilmu keduniaan, dimanapun sampai kepanpun manusia membutuhkan dan memakai ilmu, mulai dari kecil sampai ia dewasa, bahkan sampai ia menutup mata masih tetap membutuhkan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, ajarilah manusia yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang keutamaan orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan yang beberapa derajat. Dalam surat lain Allah juga berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak berilmu? Itulah jaminan kebahagiaan dunia akhirat dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang beriman dan berilmu akan tetap arif dan bijaksana. Matanya akan memancarkan sinar iman dan ilmu. Oleh karena itu, kedudukan ilmu sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Sehingga ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah yang berbunyi, Iqra, bacalah, karena membaca adalah unsur yang sangat esensial dari pengembangan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah Dia ciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan benar. Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata ilmu tersendiri dari 3 unsur. Ain, singkatan dari illiyin, artinya tempat yang tertinggi. Lam, yakni lathib, artinya halus, budi dan peramah. Min, yaitu malaikat, artinya berkuasa. Jadi orang yang berilmu selalu menempati tempat yang tinggi, berbudi, mengerti yang halus. Menuntut ilmu tidak mengenal batas maupun perbedaan tingkat ekonomi dan sosial. Kesemuanya bebas menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmas saharallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan
memudahkannya jalan menuju surga. Maka alangkah baiknya ilmu yang kita peroleh diajarkan pada orang lain. Hal ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW bersabda, Man amila bi'alima warazahullahu ilma lam ya'lam. Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dimilikinya, maka Allah memberikan ilmu yang belum diketahui. Jadi ilmu akan bertambah manakala kita amalkan. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, ilmu lebih utama daripada harta, karena itu menjaga diri seorang sedang harta harus dijaga. Ilmu akan terus bertambah jika diajarkan, tetapi harta akan berkurang jika digunakan. Sebaliknya, jika ilmu tidak diamalkan, akan seperti perumpamaan dalam syair Arab. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kedudukan orang berilmu sangatlah utama, selain ditinggikan derajatnya, dimudahkan urusan dan rezekinya, juga menjadi amal jariah yang tidak pernah putus dan akan semakin bertambah manakala bisa berbagi dengan sesama. Dan pernyataan sebagai orang yang berilmu sangatlah penting untuk menjadi pemimpin fil ardi. Bahkan keutamaan orang yang berilmu derajatnya melebihi orang yang ahli ibadah. Nabi SAW bersabda, Fadlul alamina adal abidi kafadlil qamari laylatal badri ala sa'iril kawakib. Kelebihan orang yang alim atas seorang yang ahli ibadah seumpama kelebihan bulan purnama di atas semua bintang. Di samping itu juga Rasulullah SAW memberikan wasiat tentang keutamaan orang berilmu. Talabul ilmi faridatun indallahi minas salati wasiyami wal haji wal jihad fi sabilillah azza wa jalla. Artinya, mencari ilmu lebih utama dari sisi Allah daripada mengajarkan salat, puasa, haji dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ilmu lebih utama dibanding ibadah yang utama? Kenapa pula segala ibadah yang dikerjakan harus memakai ilmu? Jawabannya, segala amal ibadah tanpa ilmu maka ibadahnya tidak akan sama seperti halnya solat tetapi tidak mengerti ilmu solat, tata cara atau rukun dan syarat solat, maka solatnya tidak sah. Haji tidak tahu, ilmunya juga tidak sah. Puasa hanya sekedar puasa, maka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Bahkan jihad jika tidak mempunyai ilmu menyesatkan atau yang lain, maka tidak akan memperoleh apa-apa. Semua kembali pada ilmu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah membuktikan bahwa dahulu Islam pernah berjaya di bidang ilmu pengetahuan. Banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim yang berhasil menelurkan penumpuan di bidangnya. Keberhasilan itu diperoleh karena mereka sadar akan keutamaan ilmu, berat dan fungsi bagi kehidupan, serta mereka memegang teguh agama Allah. Kalau kita sekarang ingin kembali menguasai dunia seperti dahulu, maka harus diraih dengan ilmu dan kembali pada agama Allah. Karena akidah keislaman tidak akan berbuah bila manusia hanya sekedar taklid dan mengukur semata. Keberhasilan suatu akidah hanya dapat dicapai dengan
penanggungan dan pemahaman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah kali ini, khatib mengajak diri sendiri maupun jamaah untuk berpegang pada agama Allah serta menggunakan akal untuk berpikir dan mempelajari ilmu, karena jika mempelajari karena Allah merupakan ketakwaan, menjadinya merupakan ibadah. Menyebutnya merupakan tasbih, membahasnya merupakan jihad. Mengajarkannya kepada orang lain yang belum mengetahuinya adalah sholat, sedekah. Ilmu menjadi pendamping sholat, teguh teman bicara saat sendiri, dalil atas kesenangan dan kesusahan, senjata dalam menghadapi musuh, hiasan dihadapkan teman. Allah meninggikan derajat kaum dengannya dan menjadikan mereka diikuti perbuatannya dan ditiru mendapatkannya sebagai rujukan, mengutip sebagai perkataan. Aqulu qawli hadzal wa astaghfirullah alladzi wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil hayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'alna minal alimina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.